Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Kitab Khud Aqidataka minal kitabi wa sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah, oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah yang benar dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, langsung saja kita lanjutkan masih pembahasan tentang asyirkul akbar, syirik besar. Kalau tidak salah yang terjemahan itu halaman 23. Betul atau enggak? Hah? Yang ngikuti dengan seksama. Betul, halaman 23 terjemahannya. Baik, poin yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat, sahih? Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada poin keempat ya, babnya tentang syirik besar, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ma hukmu du'ail amwat awil ghaibin. Apa hukum berdoa kepada yang meninggal dunia atau yang masih hidup tapi di luar jangkauan kita? Maka kata beliau, jawabannya du'aul amwati awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada yang telah meninggal dunia, baik nabi atau wali yang telah mati, ataupun berdoa kepada yang masih hidup namun di luar jangkauan kita, jangkauan hidup manusia. Seperti yang kita contohkan mungkin sebelumnya, orang yang tertimpa musibah di tengah laut, ya dia punya keyakinan dalam hati, syekhnya, kiainya, ustadznya yang di daratan tahu apa yang terjadi pada dirinya, dan dia pun memohon pertolongan kepada sang kiai ustadz yang masih hidup. Namun tadi dia yakini sang kiai, sang ustadznya tahu keadaan dia meskipun tanpa ada komunikasi entah lewat HP atau yang lainnya. Maka ini juga sama ya, hukumnya syirkul akbar.
Ya, kata Syekh Muhammad bin Jamil rahimahullah, berdoa kepada yang telah mati atau yang masih hidup, namun sekali lagi di luar jangkauan orang tersebut, termasuk bentuk syirik akbar. Apa dalilnya? Ya, disebutkan di sini dalam surat Yunus, ya, ayat yang ke-100, surat Yunus ayat 106. Allah berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak pula mendatangkan madarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Jika engkau tetap berbuat demikian, yaitu meminta atau berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kata Syekh, ai al-musyrikin. Arti termasuk orang zalim, termasuk orang-orang musyrikin. Dan ini kalau antum buka tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sama. Zalimin maksudnya musyrikin. Allah menamakan orang yang berdoa kepada selainnya, termasuk orang musyrik. Ya, jadi yang mensyirikkan bukan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, bukan ulama Wahabi, namun yang mengatakan syirik atas orang yang berdoa kepada selain Allah adalah Allah sendiri. Fa innaka idam minadh dhalimin. Dan kata sekali lagi, arti kezaliman dalam ayat ini minal musyrikin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Dan kata para ulama, Allah tidak menyebutkan siapa yang diseru selainnya. Ini menunjukkan akan keumuman. Wala tad'u min dunillah. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Ini mencakup tadi malaikat, nabi, atau wali yang telah mati, atau berdoa kepada jin. Maka hukumnya sama. Fa innaka idam minadh dhalimin. Seorang muslim wajib paham hukum berdoa kepada selain Allah. Ini berkaitan dengan kalimat syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dan di antara ibadah adalah doa. Dia hanya berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini Allah sebutkan di antara ayat-ayat tentang puasa. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, ayat sebelumnya syahrul ramadhan alladzi unzila fil Quran. Dan ini kata para ulama termasuk pelajaran berharga di bulan suci Ramadan. Allah gembleng kaum muslimin untuk berdoa hanya kepada Allah. Ya, sekali lagi ayatnya berbunyi, apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Maka tadi syirik hukumnya kalau orang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah berdoa kepada yang telah mati. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, sembuhkan penyakitku, berikan aku rezeki, mudahkan urusanku, berkahilah aku. Syirik al-akbar. Ya. Atau tadi berdoa kepada yang masih hidup tapi tidak di hadapan kita tidak bisa langsung komunikasi dengannya. Dan ini adalah ajaran sebagian kelompok-kelompok tasawuf yang mereka meyakini guru-guru mereka tahu keadaan mereka di mana saja mereka berada. Ketika tadi misalnya ditimpa ombak yang besar di lautan, langsung secara spontan mengatakan wahai Syekh Fulan, wahai wali Fulan, meskipun masih hidup. Ya, tapi tadi dia punya keyakinan sang wali, sang kiai, sang habibnya tahu hal yang gaib, apa yang menimpa dirinya. Naudzubillah min dzalik. Ini kata para ulama, syiriknya ada dua.
syirik dalam rububiyah. Ya, karena apa? Ya, mereka ada juga keyakinan sang wali tersebut punya andil dalam mengatur sebagian alam semesta. Ya, kemudian juga syirik dalam al-uluhiyah, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, seorang muslim wajib memahami hukum meminta kepada yang telah mati, syirik akbar, ataupun juga meminta kepada yang masih hidup namun tidak bisa berkomunikasi dengannya. Ya, kemudian juga di zaman ini syubhat-syubhat mereka luar biasa banyaknya. Ya, kadang mereka berdalih. Ya, ini pernah kita dengar di sebagian potongan ya YouTube mereka ketika mengatakan wahai Habib Fulan, wahai Syekh Fulan, itu maksudnya ya Allah berilah kami demikian-demikian dengan perantara kedudukan wali fulan. Ya, sebetulnya ini hanya sekedar ilmu ngeles saja. Ya, ini membodohi umat. Ya, secara bahasa Arab tidak ada memanggil misalnya ya Syekh fulan, maksudnya adalah ya Allah berikan kami atau kabulkan doa kami dengan perantara fulan. Ya, sama dalam bahasa kita sehari-hari. Misalnya antum memanggil ya Muhammad, apakah maksudnya Ibrahim? Hah? Ini bahasanya orang yang enggak apa? Nah, naudzubillah min dzalik. Cuma tadi ahlul bidah ketika sudah kepepet yaitu ilmunya apa? Kayak ulut, tahu belut. Hah? Iya, licin mereka. Ya, namun sekali lagi seorang muslim yang sejati harus tahu hukum berdoa kepada selain Allah meskipun kepada nabi, kepada wali yang telah mati, syirkun akbar. Dan ini syirik mulai zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas, 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh ketika mereka meninggal dunia, yaitu tadi dikultuskan, dikeramatkan, dituhankan selain Allah, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berlanjut sampai zaman jahiliyah ketika mereka mengkeramatkan alat, ya, seorang yang dermawan di zaman jahiliyah. Ya, alat kata Abdullah bin Abbas kana yalutus sawiqa lil hajid fil jahiliyah. Kata Abdullah bin Abbas, alat ya seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza. Alat adalah seseorang yang dulunya membuat adonan roti kemudian dibagikan secara cuma-cuma kepada jemaah haji di zaman jahiliyah. Falamma mata akafu ala kubrihi. Ketika Alat meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy iktikaf di kuburannya, wa abaduh, dan mereka pun beribadah kepada Alat tersebut. Maka diutuslah Nabi kita Muhammad SAW untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik menuju cahaya at-tauhid. Ya, namun sangat disayangkan umat Islam kembali sebagian mereka ke dalam kelakuan orang-orang Arab jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah pernah mungkin kita sampaikan di sini, pernah kita juga nggak tahu di mainan anak-anak atau mungkin di potongan-potongan video ya, film kartun anak-anak ada kata-kata ya Rasulullah aghithna atau aghithna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Ini salah satu apa? Bentuk memohon, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bagian daripada wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Sebagaimana dalam ayat surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masyaallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi diriku kecuali dengan
dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Nabi Muhammad kepada selain beliau hukumnya sama saja asyirkul akbar. Nah, dalam hadis Rasul SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekali lagi, ini berlaku untuk semua yang selain Allah. Berdoa kepada Nabi, berdoa kepada wali yang telah mati, atau berdoa kepada al-jin-jin. Hukumnya sama, ancamannya neraka dan kekal selama-lamanya. Ya, karena kita wajib meyakini orang musyrik kalau belum bertobat sampai meninggal dunia pasti kekal dalam api neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka haram baginya surga, tempatnya api neraka. Meskipun ini kaidah secara umum. Jangankan menvonis urusan surga neraka. Ya, ahlu sunnah wal jamaah berhati-hati menvonis si B si C-nya. Ya, kita berbicara ini kaidah umum, yang berdoa kepada selain Allah musyrik, ya, alias murtad dari Islam. Tapi si B si C-nya tidak boleh gegabah langsung dikatakan, dicap, divonis musyrik, kafir, murtad. Ya, karena bisa jadi orangnya jahil. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah berkata, "Idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum fa kaifa nukafir man lam yusyrik billah wa lam yuhajir ilaina." Kami tidak mengkafirkan secara individu orang yang sujud menyembah berhala Ahmad Badawi yang ada di Mesir sana karena kejahilan mereka. Karena tidak ada yang memperingatkan mereka. Lalu bagaimana kami mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah karena tidak hijrah kepada kami? Intinya ini salah satu kaidah dalam mengkafirkan. Harus dibedakan mengkafirkan secara umum dengan mengkafirkan secara individu tertentu. Kita wajib mengatakan yang berdoa kepada selain Allah, yang berdoa kepada Nabi itu musyrik, kaidah umum. Paham ya? Namun si B, si C-nya ini tidak boleh langsung dihukumi musyrik kafir, karena akan ada nanti perincian lebih panjang lagi syarat-syarat pengkafiran secara khusus individu tertentu. Makanya dalam kisah Zatu Anwat, para sahabat Rasul yang baru masuk Islam, dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'a Rasul sallallahu fi Hunain. Kami pernah ikut perang Hunain bersama Rasul. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Dan kami baru masuk Islam, keluar dari kekafiran. Artinya masih mu'allaf lah. Famaronna bisidratin. Kami pun melewati pohon bidara. Fakulna ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Kami yang baru masuk Islam ini berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat untuk menggantungkan senjata-senjata kami agar sakti istilahnya. Sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Rasul pun mengingkari permintaan mereka. Namun Rasul tidak menyuruh mereka mengulang dua kalimat syahadat. Permintaannya kufur, ucapannya kufur, syirik akbar. Namun sekali lagi Rasul tahu mereka baru masuk Islam, belum paham betul al-aqidah yang as-sahihah. Maka Rasul mengingkari tanpa mengkafirkan mereka. Ini kata para ulama, orang yang memang betul-betul tidak paham kesyirikan tersebut
harus betul-betul diingkari, tapi tidak boleh gegabah dikafirkan. Ya, sekali lagi ini kaidah yang harus dipahami agar kita selamat dari ajaran-ajaran kelompok-kelompok yang ekstrim dalam at-takfir, terutama dari kelompok al-khawarij. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, halid doa ibadah. Apakah doa termasuk ibadah? Kata Syekh, na'am, doa ibadah. Ini untuk lebih menegaskan lagi bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu sama maknanya dengan beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah syirik, sama. Berdoa kepada selain Allah juga apa? Syirik besar. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka seorang muslim wajib sekali lagi menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah. Di antaranya doa. Setiap hari seorang muslim senantiasa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Ini ikrarnya yang seharusnya dia pahami. Di antara ibadah yang harus dipanjatkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah adalah doa. Apalagi Rasul bersabda, doa huwal ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang keenam, hal yasma'ul amwatu ad-du'a. Apakah orang yang sudah meninggal dunia mendengar doa orang yang masih hidup? Ya, ini yang wajib untuk ditekankan kepada kaum muslimin. Kata Syekh, la yasma'un. Orang yang mati, siapapun mereka. Ya, baik nabi, baik wali yang telah mati, mereka tidak bisa mendengarkan doa orang yang masih hidup. Mana dalilnya? Innaka la tusmi'u al-mauta. Surat ya An-Naml ayat 80. Kata Allah, engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ya ucapanmu ataupun doamu kepada yang telah meninggal dunia. Ditekankan lagi dalam surat Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Ini hukum asal orang yang telah mati tidak bisa mendengarkan yang masih hidup. Kalau ada syubhat ya dari penyembah kubur, lo kan ada hadis orang yang meninggal dunia ketika ditinggal oleh orang yang menyemayamkan, dia mendengar apa? Suara terompah. Maka dijawab oleh para ulama ya bahwasanya itu kejadian khusus, tidak boleh dijadikan kaidah umum. Ini masalah gaib, tidak bisa dikias-kiaskan. Berarti kalau dia mendengar suara terompah juga bisa mendengarkan dari mana? Sedangkan hukum asalnya innaka la tusmi'u al-mauta. Paham ya? Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan la qiyasa fi sunnah. Tidak ada kias dalam sunnah, yaitu dalam akidah. Ya, dalam masalah gaib tidak ada kias. Ya, seperti tadi, kalau dia bisa mendengar suara terompah orang yang mengantarkan jenazahnya, berarti dia juga bisa mendengar. Tidak bisa. Ya, tidak ada kias. Ini masalah gaib. Datangkan dalil dia bisa mendengarkan semua suara orang atau mendengarkan suara Pak Mudin. Tahu Pak Mudin? Ya, kan banyak orang yang setelah meninggal dunia dia apa? Dijoki sama Bapak Pak Mudin. Ya, kalau engkau ditanya oleh mungkar wan nakir siapa rokmu, jawablah Allah. Kalau engkau ditanya siapa nabimu, jawab Nabi Muhammad.
ya joki di dunia saja itu masuk pidana, betul enggak? Hah? Boleh enggak ujian ada jokinya? Hah? Ini ya ujian akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi tidak ada kias dalam masalah hal-hal yang gaib. Kemudian juga ada sebagian yang berhujah, bukankah pernah Nabi SAW berbincang dengan penghuni kubur ketika perang Badar, ya, ketika para tokoh-tokoh musyrikin jahiliyah terbunuh di perang Badar, ya Rasul berdialog dengan mereka. Sama jawabannya kata para ulama. Ini kejadian khusus, ya tidak bisa dikiaskan. Buktinya apa? Para sahabat Rasul yang mereka tahu tentang ajaran Rasul, yang mereka sangat cinta kepada Rasul, ketika Rasul meninggal dunia, terputus sudah hubungan mereka dengan Rasul, dalam artian tidak pernah sahabat minta-minta kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memanggil ya Rasulullah berikan kami ya pertolongan. Ya, para sahabat di antara ketika Al Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertimpa paceklik di zaman beliau tidak datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi, tidak mengkiaskan kan Nabi juga bisa, tidak. Ya, mereka apa? Datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul, untuk apa? Doa istisqa. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib pada waktu masih apa? Masih hidup. Ya, seandainya boleh meminta pertolongan kepada yang meninggal dunia, pasti ya para sahabat tidak akan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekali lagi bedanya para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah dengan nyembah kuburan. Ya, di antaranya juga kuburan para wali-wali tersebut. Tidak pernah sahabat Rasulullah meminta-minta kepada Rasul setelah Rasul apa? Meninggal dunia. Dan semua riwayat-riwayat yang ada, misalnya ya makna para sahabat tabarruk atau minta tolong kepada Nabi di kuburan Nabi, pastikan semuanya tidak ada yang sahih. Ya, di antaranya dulu katanya Aisyah ketika ada paceklik apa gitu membuka tutup ya kuburan Nabi sallallahu alaihi atau atap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi tidak ada yang sahih. Ya, dulu pernah kita menulis di sebuah majalah tentang lemahan ataupun kepalsuan hadis-hadis tersebut. Ya, apalagi jelas ayatnya tadi, innaka la tusmi'u al mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Fatir, nanti dilihat ayat mungkin 30-an. Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka bisa mendengarkan doa kalian, tidak mungkin mereka bisa mengabulkan doa kalian. Ini sekali lagi berlaku terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka nggak mungkin bisa mendengarkan apa doa yang masih hidup. Seandainya pun bisa mendengar, nggak akan mungkin bisa mengabulkan doa. Karena yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun sangat disayangkan akidah tauhid yang sangat terang benderang ini banyak dikaburkan oleh tadi dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, dai-dai kesyirikan. Ya, bahkan naudzubillah min dzalik, ya mereka menebarkan berbagai macam syubhat-syubhat yang diantaranya tadi sangat amat lemah sekali. Ya, orang jelas-jelas mengatakan ya Habib fulan, ya Syekh fulan, ya namun diselewengkan maknanya. Oh, maksudnya itu ya Allah berikan kami demikian lewat perantara kedudukan si fulan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ya hati-hati dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, menyeru kepada asyirku billah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan lagi oleh Syekh anwa'u syirkil akbar. Contoh-contoh macam-macam syirik akbar.
Hal nastaghitsu bil amwat awil ghaibin. Ya, masih semakna dengan yang tadi. Apakah boleh kita istighatsah kepada yang telah meninggal dunia atau tadi yang masih hidup namun di luar jangkauan kita? Ya, istighatsah maknanya minta tolong dikala susah. Ini namanya istighatsah. Kalau isti'anah lebih umum, meminta tolong di segala keadaan. Kata Syekh, la nastaghitsu bihim. Kita tidak boleh istighatsah minta tolong kepada yang telah meninggal dunia. Allah berfirman, ya, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Yang mereka minta-mintai, yang mereka seru adalah yang telah mati. Amwatun. Ya, ini baik berlaku untuk orang yang meninggal dunia, yang sudah dicabut rohnya, atau memang dari awal sudah tidak ada rohnya, yaitu patung-patung. Ya, ini mencakup apa? Yang mati, baik yang dulunya hidup kemudian yang mati, atau yang memang dari awal nggak pernah hidup, yaitu tadi, ya, menyembah patung atau pohon keramat. Demikian pula dengan menyembah orang yang telah meninggal dunia. Allah mengatakan mereka amwatun ghairu ahya. Mereka ini yang telah mati, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka tidak menyadari akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ini surat An-Nahl ayat 20 sampai 21. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, dalil haramnya istighatsah kepada yang telah meninggal dunia, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, lalu Allah mengabulkan doa istighatsah kalian. Ini berkaitan dengan Rasul ketika perang Badar. Ketika Rasul tahu pasukannya jauh dibandingkan pasukan kaum musyrikin jahiliyah, Rasul merasa khawatir para sahabat akan dihabisi. Rasul pun istighatsah kepada Allah. Ini yang Rasul contohkan. Istighatsah artinya minta tolong, itu hanya kepada Allah. Namun sangat disayangkan orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, istighatsahnya kepada Rasul. Sedangkan Rasul saja istighatsah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun tadi yang kita contohkan, bahkan dijadikan kayak apa itu istilahnya di video-video pendek dan sebagainya, kata-kata aghithna ya Rasulullah atau ya Rasulullah aghithna. Ini juga namanya istighatsah. Aghithna maknanya ya Rasulullah tolonglah kami dikala susah. Bahkan lebih dari itu. Bahkan di sebagian makam-makam keramat itu ada prasasti, di situ ada istighatsah kepada yang telah meninggal dunia. Di antaranya ya fulan ji'naka litu'inana walitughithana. Wahai wali fulan yang sudah meninggal dunia, maksudnya kami datang di pemakaman atau di makammu, di kuburanmu untuk engkau menolong kami, untuk engkau tughithana, menolong kami di kala susah. Istighatsah kepada yang meninggal, dan ini banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini secara syariat saja sudah tidak benar berdasarkan ayat-ayat tadi. Plus ditambah dengan akal yang sehat. Yang sudah meninggal dunia, inqata amaluh, terputus amalnya, nggak ada hubungan dengan yang di dunia. Maka bagaimana akan bisa menolong orang yang meninggal, yang masih hidup, sedangkan dia ketika meninggal dunia, yang memandikan siapa? Bisa mandi sendiri? Apakah yang telah meninggal dunia siapapun, entah itu wali atau orang biasa, siapa yang kafani? Apakah bisa pakai kafan sendiri? Ini secara akal sehat. Ngapain minta kepada yang telah meninggal dunia, sedangkan mereka ketika meninggal dunia yang ngurusi siapa? Yang masih hidup. Secara naklan wa aklan
ini sudah apa? Tidak benar sama sekali. Ya, ainal ukul. Dan disinilah tempatnya akal untuk dipakai. Ya, akal dipakai untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Akal dipakai untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasul. Ahlus sunnah mengatakan akal tempatkan pada tempatnya. Ahlus sunnah tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri dalam masalah apa? Akal. Akal dipakai untuk mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Ya, makanya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah apa? Mengajak manusia untuk berpikir, ya, dan tujuannya satu, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa intinya? Fa'budhu, ibadailah Allah. Itu akal digunakan untuk mengesahkan Allah. Jangan ditanggalkan sampai tadi menyekutukan Allah dalam ibadah. Tadi juga Allah katakan, ya, dan orang-orang yang mereka seru selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan. Mengapa kalian menyembah, meminta-minta kepada yang tidak bisa menciptakan? Pakai akal, ya, bahwasanya yang berhak diibadahi, yang berhak untuk dipanjatkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta, bukan selainnya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul dalam zikir pagi dan petang mengajarkan, ya, kita zikir ya hayyu ya qayyum. Lanjutkan. Birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, yang lagi berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighatsah, minta pertolongan. Ini sekali lagi ajaran Rasul. Ya, makanya kalau antum belajar fikih, doa dan zikir, luar biasa penggemblengan tauhid dan seterusnya. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Enggak ada dalam zikir atau doa Rasul mengajarkan zikir, doa, meminta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohonlah kepada Allah, jika engkau mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Enggak pernah Rasul mengajarkan, ya, doa kepada beliau ketika setelah meninggal dunia atau kepada orang-orang yang saleh dan seterusnya. Kurang berapa menit lagi? Sudah, 1 menit. Taib, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di kertas. Mungkin kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu taala alam. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi poin berikutnya tentang hal tajuzul isti'anatu bi ghairillah. Apakah boleh minta tolong kepada selain Allah? Sudah kita sampaikan tadi perbedaan antara al-isti'anah dengan al-istighatsah. Al-isti'anah asta'inu billah, ya, nasta'inu billah. Itu minta tolong secara umum, ya, dikala susah ataupun senang. Tapi istighatsah itu lebih identik kepada apa? Minta tolong dikala susah, kritis, genting. Seperti kisah Rasul tadi, istighatsah dikala apa? Perang Badar. Meskipun intinya sama, minta tolong. Ya, maka apa hukumnya? Minta tolong kepada selain Allah, ya, kata beliau, la tajuz, tidak boleh. Ini kalau mau diterangkan lebih lanjut, tidak boleh kalau minta tolong dalam hal-hal yang memang makhluk tidak bisa untuk memenuhinya. Contoh misalnya minta tolong, ya, kepada selain Allah, seperti tadi yang meninggal dunia, ya, tidak mungkin bisa memenuhi apa?
permintaan orang yang masih hidup. Wahai wali fulan, berikan aku rezeki. Ya wali fulan, berikan aku fulus misalnya. Ya, naudzubillah min dalik, yang sudah meninggal dunia, tadi yang ngantarkan saja ke pemakaman yang masih hidup kok diminta-mintai fulus. Ya, naudzubillah min dalik, yang telah meninggal dunia sudah nggak ada kerjaan. Ngapain? Dalam artian di dunia. Maka tidak mungkin dia bisa memberikan apa? Lowongan pekerjaan. Pernah suatu saat kita ada waktu di Surabaya itu ada orang datang ke teman tanya alamat di mana kuburan wali fulan, ya. Ketika ditanya, "Kenapa kok tanya tempat itu?" Kata dia, "Saya baru di PHK, Pak." Paham maksudnya? Di PHK datang apa? Ke kuburan keramat. Alhamdulillah waktu itu kita sempat nasihati, nggak tahu diikuti atau tidak. Nyame wa ma'alaina illa al-bala. Di antaranya tadi kita sampaikan yang sudah meninggal dunia itu sudah terputus, nggak punya pekerjaan di dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu, kata Rasul, apabila orang itu meninggal dunia terputus amalnya. Dia sendiri sudah nggak punya apa? Kerjaan. Kok minta lowongan pekerjaan kepada yang meninggal? Nah, ainal ukul. Secara nas tadi sudah tidak benar. Apalagi demikian pula ditambah dengan akal yang sehat. Sekali lagi minta tolong kepada selain Allah dalam hal-hal yang memang makhluk tidak akan mungkin bisa mengabulkan, itu syirik kepada Allah. Minta syafaat kepada Rasul SAW di akhirat, sedangkan Rasul sendiri di akhirat itu minta izin dulu kepada Allah. Kulillahi syafa'atu jami'ah. Minta kesembuhan kepada wali yang telah mati misalnya. Naudzubillahi min dzalik. Rasul bersabda atau Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Al-isti'anah, ini sekali lagi di dalam ayat ini yang tiap hari dibaca oleh seorang muslim ketika sholat itu diantara maknanya hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini ada makna yang tersirat. Kenapa didahulukan objeknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan pembatasan ibadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Tadi terutama dalam hal-hal yang memang hanya Allah yang bisa mengabulkan atau makhluk tidak bisa memenuhinya. Rasul bersabda, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Cuma di sini ada perincian lagi yang ke-9, hal nasta'inu bil ahya, apakah boleh kita minta tolong kepada yang masih hidup? Maka kata beliau, na'am fima yakdiruna alai. Boleh kalau memang secara umum makhluk bisa menolong, membantu. Contoh sederhana saja, ketika di kajian misalnya panitia minta tolong kepada yang lain untuk mengangkat meja, tidak ada masalah. Dan ini bentuk kata Asy-Syaikh wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka sekali lagi minta tolong kepada selain Allah kalau mau diperinci lagi, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu dalam kitab beliau yang lain, Minhaj Firqatin Najiyah. Minta tolong kepada selain Allah atau minta tolong itu secara umum ada perinciannya. Yang pertama yang disyariatkan yaitu minta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meskipun seandainya kita minta tolong kepada saudara kita, misalnya kita titip proposal kepada teman yang punya kenalan dengan bos perusahaan, minta tolong tidak ada masalah, tapi dalam hati bergantung hanya kepada Allah. Paham? Ini sekali lagi tidak terlarang karena memang dia makhluk bisa menjadi perantara kepada bos tadi. Ini yang disyariatkan, tetap minta tolong kepada Allah. Yang kedua minta tolong yang dibolehkan.
Yaitu tadi minta tolong kepada makhluk dalam hal yang makhluk bisa apa? Melaksanakannya. Dan yang ketiga tadi, ya, minta tolong yang syirik, yaitu minta tolong kepada makhluk terutama yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin bisa memenuhi permintaan ataupun membantu orang yang masih hidup tersebut. Allah sekali lagi memerintahkan kita tolong menolong dalam kebaikan, artinya boleh saling tolong menolong, minta tolong dalam hal yang apa? Memang makhluk bisa apa? Memenuhinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah pertemuan yang akan datang masih tetap berkaitan dengan contoh-contoh syirik besar. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, berikan penjelasan bagi yang menganggap ketika ia berdoa tapi merasa masih banyak dosa sehingga menganggap doa-doanya tidak dikabulkan lalu melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Naudzubillahi min dzalik. Yang pertama, wajib kita meyakini tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya berdoa kepadanya. Yaitu yang pertama, ud'uni astajib lakum wa idza sa'ata fas'alillah, kata Rasul, jika engkau mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab ketika berdoa, kata Rasul SAW, harus ada keyakinan akan dikabulkannya doa tersebut. Kemudian Rasul menjelaskan doa semuanya itu dikabulkan. Cuma makna dikabulkan itu ada salah satu dari tiga hal ini. Langsung dipenuhi permintaannya, atau diselamatkan dari mara bahaya, yang itu sama dengan kenikmatan, dikabulkan doa, dipenuhi permintaannya. Dan yang ketiga, dikabulkannya doa itu bisa bermakna Allah berikan pahala di akhirat. Jadi intinya tidak ada kata rugi atau sia-sia ketika berdoa. Semuanya dikabulkan, cuma makna dikabulkan tadi. Ya. Kemudian juga naudzubillah min dzalik, ketika berdoa kepada Allah kemudian tidak dipenuhi permintaan sesuai dengan seleranya, sampai tadi minta kepada Nabi. Ya, sekali lagi naudzubillah min dzalik. Ini musibah yang lebih besar daripada musibahnya yang pertama. Ya, misalnya seperti tadi, di PHK itu musibah. Namun kalau datang kepada kuburan keramat minta lowongan pekerjaan, ini lebih apa? Dahsyat lagi musibahnya, naudzubillah min dzalik. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibah, ujian apapun bentuknya itu sebetulnya untuk mengokohkan tauhid kita. Seperti ujian di sekolah, ujian itu untuk mengokohkan kita dalam pelajaran, bukan malah menyimpang dari at-tauhid. Kita ingat, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan bagi yang telah berdoa lama lalu putus asa dan lalu melakukan perbuatan-perbuatan syirik, naudzubillah min dzalik. Makanya perlu terus untuk kita datang ke majelis ilmu, ngaji akidah, ngaji tauhid. Karena tadi bisa jadi orang itu awalnya bertauhid, namun karena ada musibah terkadang tidak ada yang menyadarkan tentang wajibnya istiqomah di atas tauhid, bisa jadi jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya sudah pernah kita sampaikan, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Jangan sok mengatakan saya sudah puluhan tahun ngaji akidah, ngaji tauhid, enggak mungkin saya jatuh ke dalam kesyirikan. Siapa inti? Ya, Nabiullah Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan, sampai pun beliau berdoa, wa janubani wa bani anak Buddha al asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah
Berhala. Ini sekali lagi manusia yang sangat kokoh akidah tauhidnya, namun masih khawatir jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ya, apalagi dengan adanya ujian dan cobaan terkadang goyang. Ya, kalau tidak apa? Istiqomah belajar akidah, belajar tauhid, tidak mendengarkan siraman tauhid istilahnya. Maka apa? Ya, hati-hati. Terkadang setan licin. Terkadang apa? Orang ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, tidak dibisiki kesyirikan. Namun kalau sudah jatuh ke dalam musibah, mungkin gagal proyek dan sebagainya, ya maka apa? Setan akan menggiringnya kepada kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini pentingnya terus ngaji tauhid kapan dari manapun kita berada. Ya, kemudian kalau mau diteruskan tadi, ya kalau orang itu dalam keadaan putus asa, ingat ya, dalam hidup seorang muslim harus selalu punya dua sayap, yaitu ar-raja wal khauf. Jangan terlalu berlebihan takutnya, jangan terlalu berlebihan juga dalam ya berharapnya. Harus apa? Ya diseimbangkan, dalam artian ketika dia terlalu berlebihan ya rasa takutnya sampai ke arah putus asa, maka diseimbangkan dengan apa? Rajanya, berharap kepada Allah. Tidak boleh putus asa. Ya, karena sekali lagi namanya ujian, insya Allah ada apa? Akhirnya. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Apakah boleh mengaminkan doa orang kafir? Orang kafir berdoa kepada selain Allah, gimana antum aminkan? Ya, ini sekali lagi seolah-olah apa? Antum membenarkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, sekali lagi seorang muslim harus punya jati diri, wajib meyakini orang-orang kafir mereka tadi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.